Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan dimanapun berada, yang pagi ini langsung menyimak ya siaran pertama kali setelah blokade selama 2 bulan ya. Subhanallah. Jadi sebelum Ramadan lagi rame-ramenya kemarin, musim dakwah Facebook saya kena tilang sama polisi Facebook ya, dan alhamdulillah setelah 2 bulan hari ini bisa live kembali, dan saya merasakan ternyata ini adalah nikmat yang sangat besar ya, bisa live, bisa bermuajahah dengan kaum muslimin ya, meskipun secara online di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan membawa manfaat ya. Materi pagi ini adalah tentang ruqyah untuk kasus sihir gila, atau dalam bahasa Arab disebut sihir kumul ya. Dalam bahasa Yunani ini skizo atau schizophren ya. Dan dalam bahasa Inggris apa ya? Madness, atau mungkin bahasa lainnya majnun ya, gila, depresi akut ya. Kemudian juga disebut paranoid atau parno ya. Kemudian juga bisa disebut penyakit psikis ya. Penyakit psikis, dan juga disebut juga penyakit was-was, karena ini melibatkan perasaan dan pemikiran seseorang, atau tipu daya setan ya, yang telah berhasil menguasai perasaan dan juga pikiran manusia. Ya, intinya bagaimana menyembuhkan penyakit gila secara paripurna ya, secara sistematik ya, secara bertahap ya, lengkap dengan infrastrukturnya, dan juga penyakit-penyakit yang nanti menjadi efek samping langsung daripada penyakit psikis ini, yaitu semisal asam lambung ya, yang sangat banyak sekali dirasakan. Mungkin lebih dari 80% penduduk negeri ini memiliki penyakit itu ya. Asam lambung, GERD ya, dan juga penyakit-penyakit yang lebih dalamnya, autoimun, jantung, kanker, sampai kepada tumor. Nah, tentunya kaum muslimin, hamba Allah yang dimuliakan, setiap ilmu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada hamba-hambanya, kepada para ulama ya, orang-orang yang mengkhususkan diri mencari ilmu-ilmunya ya, ilmu-ilmu tentang akhirat, dan tidak semua diwarisi oleh ilmu-ilmu ulama tersebut ya. Tidak semua dari kita mempelajari hal secara khusus ya. Dan alhamdulillah pagi ini saya ingin menyampaikan salah satu kristalisasi ya, pengalaman-pengalaman dan juga pemahaman, juga mungkin tips ya dari saya di sini setelah lebih dari 10 tahun ya berkecimpung di bidang dunia ruqyah syariah ini, dan juga mengobati langsung ya, menyembuhkan langsung penyakit-penyakit psikis yang banyak ya. Terkhusus pagi ini bahasannya adalah penyakit gila. Maksudnya tidak semua orang mempelajari tentang hal ini, dan akhirnya tidak semua orang yakin bahwa gila itu adalah gangguan sihir dari setan. Nah, untuk memahami hal ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayahnya ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya. Nah, kaum muslimin, di perjumpaan pertama ini saya juga ingin mengucapkan
taqabbalallahu minna wa minkum, ya, siyamana wa siyamikum, ya. Kul amu antum bi khair, ya. Semoga Allah taala terima amal-amal ibadah kita sepanjang Ramadan lalu, ya. Siam saya dan siam kalian, dan semoga puasa itu tidak hanya berbentuk puasa untuk jasmaniah kita saja, ya, tapi juga puasa untuk ruhaniyah kita, dalam artian jiwa kita tersucikan dan kita kembali fitri di bulan Syawal ini. Ya, salah satu indikator bahwa kita normal, ya, kita bisa bangun di subuh hari ini. Dan alhamdulillah, ya, tentunya kaum muslimin di Indonesia Barat, bagian Pulau Jawa, Kalimantan, ya, apalagi Sulawesi dan Papua sudah salat subuh semuanya, ya. Mungkin yang di Padang, Aceh, Medan masih siap-siap salat subuh di sini, di sana, ya. Alhamdulillah. Dan kemudian kita langsung masuk bahasan pada sihir ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang dibincangkan, bisa langsung nanti, ya, jika memungkinkan bisa langsung saya jawab, ya. Ataupun jika tidak memungkinkan, nanti bisa dijawab di akhir sesi. Silahkan di-share post ini untuk kaum muslimin yang memerlukan. Dan yang kedua, kaum muslimin, hari ini di tempat saya duduk ini, ya, tempat saya menyampaikan live streaming pagi ini, akan ada training ruqyah syariah khusus selama 2 hari. Ya, di sini ada saya yang menyampaikan materi, ada Ustadz Iqnam Bahtera, Ustadz Abdullah Ajam, ya, dan juga para pemateri lainnya, Ustadz Abu Al-Mududi, ya, Ustadz Yayan, Ustadz Abu Ajar Askari. Insya Allah akan membuka Islamic Center Rehabati, ya, open house, ya, open house. Di sini ada terapi, juga training ruqyah syariah, ya, secara intens, ya, selama 2 hari, Sabtu Ahad ini. Dan juga ada sesi malam hari bagi teman-teman yang mungkin kangen nih, ya, mau lihat bagaimana pertempuran antara setan dan manusia, ya, bagaimana pertempuran antara penyakit dengan Al-Quran, bagaimana detail, ya, tanya jawab langsung nih. Saya ada pertanyaan, ada unek-unek yang bisa diuraikan misalkan, ya, boleh nanti pagi ini, ya, hadir, dan wajib registrasi. Flyernya ada di Facebook saya ini, di bawahnya, di postingan sebelumnya, dan juga disebarluaskan oleh tim media Rehabati. Bisa gabung langsung, ya, dan bertemu tentunya, ya. Untuk area Bogor tentunya, ya, yang mungkin baru nyimak, Bogor, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Karawang, ya, Bandung juga mungkin saja, ya. Jangan berpikir oh ini jauh, ini dan itu, was-was setan. Hadirlah, ya. Hadir, datang ke sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanannya. Kaum muslimin, kita mulai untuk bahasan yang pertama. Ya, tentang sihir gila ini. Bahasan yang pertama yang kita bahas adalah klasifikasinya, ya. Jadi ada 10, dimulai dari penyakit dulu. Ada 2 jenis penyakit. Yang pertama penyakit ruhani dan jasmani. Nah, ini sihir gila ini termasuk penyakit ruhaniah. Maknanya penyakit yang ada di dalam ruang kolbu manusia, yang berakibat kepada pikiran manusia. Bukan penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Kalau jasmania artinya penyakit yang ada pada jasad manusia, baik disebabkan pikiran ataupun disebabkan oleh faktor lain. Seperti itu, ikhwan sekalian, ya. Penyakit ruhaniah ini dibagi menjadi 2 lagi. Baik, yang pertama adalah penyakit yang ada pada jiwa manusia, ya, pada jiwa manusia, yang ini akan mengalahkan rohnya yang baik. Dan kemudian penyakit yang ditimbulkan oleh ruh lain yang datang ke dalam jasad manusia, ya, atau disebut gangguan setan. Jadi gampangnya ada penyakit rohani, penyakit jasmani. Penyakit rohani dibagi 2, penyakit pada jiwa dan penyakit yang ditimbulkan oleh setan. Begitu, ya. Nah, ini yang sulit diterima oleh manusia padahal dia beriman kepada Allah. Ya, kaum muslimin, ya. Hadirnya setan ke dalam diri manusia ini bagian daripada syariat yang harus dipercayai, diyakini. Allah Ta'ala berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini adalah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, yaitu orang-orang yang meyakini keberadaan yang gaib. Yang gaib ini ada doa juga kaum muslimin ya. Ada Allah Ta'ala yang maha gaib dan juga ciptaannya yang gaib. Ciptaannya yang gaib ini ada surga, ada neraka, ada azab kubur, ya, ada hari kiamat, belum terjadi ya. Juga para nabi sudah terjadi, itu gaib juga ya, karena sudah berlalu dari keadaan kita ya. Kemudian para malaikat ya, kemudian hari mahsyar, hari kebangkitan, mizan, itu juga gaib. Dan Allah juga menciptakan makhluk yang gaib lainnya selain malaikat, yaitu jin, al-jan ya. Wa khalaqal jana mim marijim min nar. Allah ciptakan al-jan dari ma'arij, dari nyalaan api yang panas. Nah, kaum muslimin, jika manusia tidak meyakini keberadaan makhluk jin yang dikatakan Al-Qur'an ya, maka cacat imannya. Cacat imannya, kalau menolak, maka subhanallah, dia telah keluar dari Islam. Karena tidak beriman pada satu huruf saja dari Al-Quran, itu telah membuat seseorang itu keluar dari Al-Quran, keluar dari Islam. Jangan satu ayat, jangan satu kata. Ya, ulama mengatakan satu huruf saja manusia tidak beriman pada Al-Quran, keluar dia dari Islam. Subhanallah, luar biasa. Maka jin ini adalah ya kata yang diulang-ulang di dalam Al-Quran puluhan kali. Dan dikhususkan bahkan ada surah Al-Jin. Ya, maka kita harus mengimani adanya bangsa jin ini tentunya sesuai Al-Quran dan Sunnah. Nah, Sunnah ini apa maksudnya? Sunnah adalah Nabi SAW itu sendiri. Apa yang beliau katakan, apa yang beliau lakukan, ya, apa yang beliau isyaratkan, ya, dan juga para sahabatnya. Maka kaum muslimin, Nabi SAW tentu saja kita mengetahui beliau meruqyah, ya, dan beliau juga menyarankan ruqyah untuk penyakit-penyakit sihir, penyakit-penyakit dalam ruang kolbu manusia. Dan bahasan pagi ini tidak terlalu jauh ke sana ya. Yang jelas tadi ada penyakit rohani jasmani, penyakit rohani dibagi dua, gangguan setan dan juga jiwa manusia. Nah, kemudian kaum muslimin, penyakit gangguan setan ini dibagi menjadi tiga ya. Ada gangguan jin, sihir, dan al-ain. Nah, yang menimbulkan kegilaan ini dua. Bisa gangguan jin, bisa gangguan dari ain. Nah, gangguan jin ini disebut jin nasab ya nanti, dan jin khadam ini bisa menimbulkan kegilaan juga, tapi tidak sampai tahap gila total ya. Tidak sampai tahap gila 100%. Ya, mungkin di bawah 85%. Baik, ada juga sihir. Nah, kalau sihir ini melibatkan tukang sihir dan orang yang hasad. Ya, orang yang tidak suka kepada dia dan bekerja sama dengan wali-wali setan. Baik, muslimin ya, dibagi tiga ya. Ada gangguan jin, sihir, dan ain. Baik, yang kita bahas hari ini adalah sihirnya. Ya, sihirnya itu dibagi menjadi 10. Sihir ini dibagi menjadi dua saja. Ya, dibagi menjadi dua. Ya. Satu sihir yang menyerang akal, dua sihir yang menyerang jasmaniah. Ya, contoh sihir yang menyerang jasmaniah adalah sihir arobtu, sihir yang membuat seseorang itu impotens. Ya. Kemudian sihir yang menyerang rahim, ya, ada pendarahan, bleeding, ya. Kemudian juga semua hal, ya, yang menimbulkan kekacauan di dalam urusan darah, ini wanita. Ya, ini namanya sihir nazib. Ada juga sihir yang menyebabkan ya seseorang itu kaum muslimin mandul ya, sihir mandul. Dan juga yang terakhir ada sihir yang menyebabkan seseorang itu ya kaum muslimin sakit ya, sihir marid. Sakit apanya ini? Sakit pada tubuhnya ya, stroke, tumor, kanker, paru-paru, jantung ya. Ini klasifikasi pada sihir yang ada dalam jasad manusia. Nah, yang kedua adalah sihir yang menyerang pada akal manusia. Ini ada 6.
Jadi kalau kita presentasikan 60% sihir itu menyerang akal, 40% menyerang fisik ya. Nah, 6 sihir yang menyerang akal manusia ini contohnya adalah sihir pelet ya, yang mudah dipahami di Jawa Barat ya. Di area Jawa Barat itu dikenal pelet atau pengasihan. Ya, kalau di Sulawesi disebut guna-guna. Sihir yang membuat wanita itu tidak sadarkan diri dan mencintai orang yang dia benci. Ya. Kemudian kaum muslimin, ya, ada sihir jilb at-tahyil. Ini sihir tertinggi daripada sihir mahabbah yang bisa mengundang dan mengendalikan seorang perempuan. Dan kemudian berikutnya selain dua sihir ini, ya, ada juga sihir penghalang jodoh ya. Sihir penghalang jodoh yang membuat seseorang itu tidak menikah sampai usia dia dewasa dan menua, terhalang terus-menerus ya. Kemudian selain sihir penghalang jodoh, ada juga ya kaum muslimin, sihir berikutnya itu adalah sihir yang membuat seseorang itu khawatir terus-menerus, berprasangka buruk kepada semua orang. Ya. Ini namanya sihir khawatif. Jadi mudah dipahami ini. Sihir khawatif ya. Kemudian berikutnya ada juga ya sihir kumul. Nah, ini dia sihir gila. Muslimin ya. Sihir gila ini yang kita bahas pagi ini, yaitu sihir yang membuat seseorang itu memang betul-betul tidak sadarkan diri. Ini dalam bahasa daerahnya mungkin gendam semisal itu ya. Kemudian juga hipnotis tingkat tinggi ya, itu sihir. Hipnotis yang bisa mengendalikan dalam satu petikan. Dan kemudian juga ada sihir-sihir lain kaum muslimin ya. Apalagi dua lagi ya, saya ulang lagi ya. Ada 6 tadi sihir yang menyerang akal manusia, yaitu sihir mahabbah, jilb at-tahyil ya, sihir kemudian sihir khawatif ya, sihir gila, nah sihir penghalang jodoh, satu lagi sihir perceraian ya, sihir tafrik, yaitu yang menceraikan suami istri. Nah muslimin, yang kita bahas hari ini adalah sihir kumul, yaitu sihir yang menyerang akal manusia. Baik, kita langsung aja ya. Ciri-cirinya adalah pasti dia mengalami pusing di kepalanya, sering mengalami pusing di kepalanya. Jadi jika sihir ini memang sihir tahyil, sihir gila, kepalanya itu banyak pusing. Seluruh sihir yang menyerang akal manusia pasti ada pusing di kepalanya, sedikit ataupun kuatnya. Ya kaum muslimin. Dan selain pusing di kepalanya, pasti juga ada masalah pada lambungnya. Ya, kalau itu ditambah dari kejiwaan, dari psikisnya. Sisi psikisnya. Ya. Kaum muslimin seperti itu, ya. Dan kemudian yang berikutnya ya, ciri pasti berikutnya selain masalah lambung dan sakit kepala, seseorang yang mengalami sihir gila itu, ya, sihir atau ciri-ciri daripada sihir kumul itu, dia sering mimpi yang menakutkan dia. Jadi sering terbangun dalam mimpinya, ya, terkaget-kaget, ya, kemudian Afwan lightingnya bisa duluan deh. Dan muslimin, diulang lagi ya. Tadi pusing pada kepala dan kemudian sakit pada lambung. Juga ada was-was yang luar biasa. Nah, 3 ya, kepala, lambung, jantung. Kok ini ada pada sebagian banyak mungkin orang-orang yang mengatakan dirinya gangguan setan? Ya, betul kaum muslimin, karena puncak daripada seluruh sihir yang mengganggu perasaan dan pikiran itu adalah gila, bukan kematian. Tetapi puncak daripada sihir yang menyerang tubuh adalah kematian. Itu namanya sihir marid. Jadi 2 klasifikasi aja sebenarnya. Marid ini menyerang jasad, ya, darah, organ-organ tubuh vital, ya, penting. Dan kemudian menyerang akal manusia, atau dalam bahasa, mohon maaf ya, bahasa psikolognya itu dijelaskan penyakit psikis saja. Tapi sebenarnya kaum muslimin, psikis ini terbatas, psikis ini jiwa.
ya, jiwa, psikis dari kata sich, ya ini bahasa Yunani artinya jiwa. Nah, jiwa dalam bahasa Arab itu an-nafas, ya, jiwa ini energi yang mendorong manusia untuk hidup. Energi kehidupan itu jiwa. Nah, itu atau dalam bahasa Indonesia disebut rasa, perasaan, ya, rasa ingin, willing, feeling, ya. Nah, ini dia. Nah, ada lagi penyakit pada otak manusia, ya, secara energinya. Jadi dalam secara softwarenya, ya, otak manusia itu hardware, ada softwarenya itu akal. Jadi akal atau manusia menyebutnya mind, pikiran, human mind atau pikiran manusia. Ini human heart, ini human mind. Nah, akal itu adalah human mind, ya, pikiran manusia. Nah, sementara otak itu adalah infrastrukturnya, perangkatnya. Jadi ketika seseorang itu pusing, bisa disebabkan dia kurang makan, ya, lapar yang luar biasa sehingga membuat luka lambungnya, membuat dia pusing. Itu satu. Ya, bisa juga pusing itu karena pikiran yang menekannya sehingga membuat asam lambungnya meninggi dan membuat, ya, pikirannya, otaknya pusing. Ya, seperti itu, atau vertigo kemudian. Ada juga yang GERD, ya. GERD ini penyakit pada lambung disebabkan oleh asam di dalam lambung yang diproduksi berlebihan karena pikiran seseorang kacau. Baik. Kalau gila kaum muslimin, ini sekali lagi penyakit tertinggi, ya. Kolaborasi dari masalah perasaan dan pikiran. Maka ada namanya caleg stres kan, orang yang sudah mendamba-dambakan ingin jadi gubernur misalkan 2020. Wah, ternyata tidak jadi. Akhirnya dia jadi rakyat biasa dan stres, uangnya habis miliaran. Kemudian ya begitulah ya kaum muslimin. Ini bukan karena sihir kalau caleg gila ini, ya, karena disebabkan oleh tekanan pikirannya, tekanan pikirannya yang membuat dia semisal itu, ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah ini sudah menyala lightingnya. Nah kaum muslimin, jadi kita acaranya sebenarnya nanti jam 9 ya. Jadi pagi ini mulai persiapan. Baik kaum muslimin, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dulu tadi infrastrukturnya ya, infrastruktur penyakit gila ini. Karakter awalnya itu ada penyakit pada lambung, ya, pada jantung dan pada pikiran. Nah, sebelum penyakit itu muncul kaum muslimin, ada karakter lain yang lebih halus. Karakter lain yang lebih halus, prasangka yang tidak baik. Ini prasangka buruk. Ada yang berkata-kata di dalam diri kita, ya. Ada yang mengata-ngatai kita, mengomentari setiap tindakan kita di dalam dada kita. Ada yang ngalami itu enggak? Ya. Ciri lebih halus daripada itu, sulit sholat. Sangat sulit untuk melakukan sholat. Atau sulit mendapatkan kehusukan di dalam sholat. Atau tidak khusyuk sama sekali. Baik, lebih tinggi daripada ini, tidak senang mendengar azan. Tidak senang mendengar azan. Nah, jadi sulit sholat, ya, tidak senang mendengar azan, bahkan bisa sakit saat azan. Ada loh yang sakit saat azan. Ya. Kemudian berikutnya, ya, bergejolak di dadanya, banyak bisikan yang mengomentari perbuatan dia, ya. Kemudian tahapan berikutnya, ya, kemudian sering pusing, ya, dan juga lambung dan ada sesak. Kaum muslimin, menarik sekali ya bahasanya. Silahkan di-share ya untuk kawan-kawannya kaum muslimin. Berikutnya kaum muslimin, sepertinya saya harus bahas satu training khusus, satu seminar ya ruqyah sihir gila ini. Subhanallah ya, Masya Allah, ini mudah-mudahan berkah kajian pagi ini. Insya Allah kita bahas nanti satu bahasan khusus sihir gila secara tersistematik begitu. Ya, tapi kita masih lanjut ya kaum muslimin. Ya, sakit pada kepala,
tapi bukan diiringi mendenging di telinga ya. Kalau sering pusing dan sering mendenging di telinga, ini bukan sihir tetapi gangguan jin. Jadi apa bedanya sihir dengan gangguan jin? Nah, ini kaum muslimin, kalau gangguan jin itu jinnya ada dalam tubuh seseorang dan mengendalikan dia, mengontrol. Ya, mengintervensi. Kalau gangguan sihir itu hanya membelenggu satu objek. Misalkan sihirnya gila, berarti membelenggu pikirannya. Begitu ya. Kalau sihirnya tafrik, ingin memisahkan seorang yang baru saja menikah, berarti yang dia target adalah perasaannya. Diciptakan tidak suka kepada pasangannya, menjadi benci kepada orang yang dia cintai sebelumnya. Subhanallah ya, ini hati-hati kaum muslimin. Kalau tiba-tiba kita membenci orang yang kita sayang, orang yang kita hormati, orang yang kita sayang, guru kita, orang tua kita, ada nggak yang bermusuhan dengan orang tuanya? Subhanallah, ngeri kaum muslimin ya. Kalau diikuti ini, permusuhan ini bisa sampai menuntut orang tuanya di pengadilan. Bahkan ada yang membunuh orang tuanya. Jangan ikuti perasaan. Ya sama ya. Seperti sederhana ya, menghormati seorang guru misalkan. Sederhana sekali. Sederhana awalnya. Tapi karena adanya bisikan setan, ya, maka semakin lama semakin tidak suka, semakin nampak keburukannya, muncul busukan-busukan jahat, bisikan-bisikan jahat, sampai terjadi pengkhianatan, ya, perampokan, ya, pembunuhan karakter. Bahkan ada ya, subhanallah, murid-murid yang mencela gurunya, memfitnah gurunya, ada itu. Ini tidak sederhana ya, saya sampaikan di sini. Ini bukan tukang sihir yang membuat dia tercerai-berai, bukan. Setan yang ada dalam dirinya yang sebelumnya merusak dia, sekarang merusak dia lagi. Kaum muslimin ya. Kita lanjut. Tadi gangguan yang halus ya dari sihir gila atau penyakit-penyakit yang menggiring manusia itu sampai pada kegilaan. Ya, yang pertama adalah tadi ada gangguan pada sholatnya, sulit khusyuk sholat. Lalu kemudian sampai lupa rakaat sholat, ngeblank bahasanya. Ada yang mengundurkan diri jadi imam. Nah ini saking ngeblanknya ya. Kemudian berikutnya ada penyakit asam lambung, jantung dan pikiran. Ya. Kalau dia bertahan kaum muslimin, misalkan dia bertahan, dia baca Quran, dia sholat, dia berdoa, dia berbuat baik, tapi tidak diruqyah, maka 3 penyakit ini, lambung, jantung, dan sakit kepala ini akan beralih pada penyakit berikutnya yang lebih kuat, vertigo. Ya, vertigo ini dia sudah terkulai, sudah tidur, jasanya juga sudah lemah, sakit yang luar biasa pada kepalanya, nggak bisa berdoa lagi. Ya. Atau tahapan yang kedua, GERD. GERD ini sampai membusung, mohon maaf ya, perutnya membusung, membesar, ada yang wafat dalam keadaan itu. Subhanallah. Juga pada jantung. Kalau pada jantung ini biasanya ada pembengkakan jantung atau kebocoran jantung. Begitu. Mengerikan ya. Nah, kalau organ tubuhnya kuat, ya bisa menahan ini semua tekanannya, maka nanti akan menyerang organ lain, misalkan pankreas ya. Produser hormon insulin. Nah, ini nanti menimbulkan diabetes. Ya. Ya, orang yang dalam tekanan itu akan mengalami diabetes, marah terutama ya. Nanti kalau tekanannya sedih, maka penyakit yang akan timbul autoimun. Dikenal juga dengan sihir lesu ya. Kemudian yang ketiga ya, kalau dia bertahan terus dalam kondisi itu, mohon maaf ya, ada penyakit yang timbul pada yang disebut kanker. Ya, jadi kalau marah ini jadi diabetes, sedih jadi autoimun ya. Kemudian takut ini jadi jantung. Kalau 3-tiganya bergabung, maka menjadi kanker. Kanker kalau dibiarkan jadi tumor ya. Nah kaum muslimin, itu gambarannya penyakit-penyakit daripada ruang perasaan yang menyerang organ-organ di tubuh sehingga menjadi sihir marid nantinya. Tapi ada penyakit yang khusus ya. Ini
hadir karena order seseorang, karena kejahatan manusia dan setan, maka disebutlah kemudian namanya sihir. Sihir kolaborasi antara manusia yang hasad dengan setan. Sihir kemudian ini ada target. Contohnya apa? Menyerang perasaan hingga tidak suka kepada istri, suami, ayah, tadi guru tadi bahasannya ke situ ya. Kemudian sihir yang menyerang pikiran sampai pada tahap kegilaan. Menyerang pikiran sampai pada tahap kegilaan. Nah, ini kaum muslimin, ini kita bahas pagi ini sihir kumul ya. Dan juga sihir-sihir yang lainnya. Bagaimana sekarang cara mengatasinya? Yang kita bicarakan dari tadi pagi adalah baru klasifikasi sihir gila ini masuknya kemana, gitu. Jadi kita bisa mudah mencerna sekarang kalau sudah memahami begini. Oh iya, pantesan orang gila itu bisa sembuh dengan ruqyah. Ya, karena memang seperti itu adanya. Memang dia penyakit pada rohani manusia yang ditimbulkan oleh setan. Ya, muslimin, kalau sudah tracking ya dari awal ini tentang penyembuhannya, maka akan menjadi mudah nanti penyembuhan sihir gilanya. Baik. Penyembuhannya bagaimana? Ya. Kaum muslimin, penyembuhannya yang pertama harus hadir ayah dan ibunya. Nah, berarti kalau ini gilanya belum 100% ya, 85% misalkan. 60% bahasa Sundanya edan eling, ya kadang sadar kadang tidak. Tapi dia masih tinggal di rumah. Nah, gitu ya. Ada nggak orang gila gitu? Ada. Orang gila yang dikurung di rumah, dijaga oleh orang tuanya, ya. Kadang sudah diikat. Nah, ini wajib hadir ayah ibunya. Nggak bisa enggak. Jangan mengatakan, Ustadz ayahnya sibuk. Ya karena sibukan itulah sebenarnya membuat anaknya menjadi seperti itu. Ustadz ibunya dia bekerja. Nah, bisa jadi karena dia meninggalkan anaknya itu menjadi anaknya sedemikian itu. Maka wajib ayah dan ibunya hadir ketika mampu dihadirkan. Bahkan ketika ayah kakek neneknya masih hidup, wajib juga hadir. Hadir menyertai. Juga wajib hadir ya. Kalau tidak ayah ibu, kakek nenek, saudaranya yang sedarah, ayah kandungnya, pamannya, ya, orang yang memperhatikan di rumahnya harus hadir. Saya katakan sekali lagi, wajib. Artinya kalau tidak hadir haram. Haram di sini bukan jadi dosa ya, tetapi nanti ruqyahnya itu tidak menjadikan manfaat ya. Maksudnya tidak banyak melahirkan manfaat. Karena saya berbicara di sini pagi ini kaum muslimin bukan bagaimana cara menjaga orang gila, bukan, bagaimana cara menemani orang gila, bukan. Bagaimana menasehati orang gila, bukan, ya. Kita berbicara biiznillah penyembuhan sihir gila. Sekali lagi, setelah mengetahui klasifikasinya tadi, kemudian tahapan berikutnya tadi ya, karakter-karakter menuju sihir gila ini, yang berikutnya adalah ya penanganannya. Pertama, sekali lagi, poin pertama, wajib orang tuanya hadir kalau masih ada. Nah, bagaimana kalau orang gila di jalan? Ini beda, ini nanti bahasan kedua lah ya, bahasan kedua. Ini sudah gila 100%. Baik. Ini kita membahas gila 80-70%. Wajib orang tuanya hadir. Baik. Ngapain orang tuanya hadir? Karena banyak terjadi, mungkin ya, ini lebih dari 50-50 lah ya. Orang yang gila disebabkan jin nasabnya. Artinya disebabkan jin yang ada dalam dirinya yang membuat dia was-was dalam keadaan yang luar biasa, tekanan yang luar biasa sehingga dia menjadi gila. Kalau bahasa Sundanya tekataekan katanya, ya, belajar sebuah ilmu tapi dia tidak mampu karena tidak membersamai gurunya atau ilmunya tidak dipelajari secara sistematik.
overdose ya, seperti itu. Nah, biasanya ini orang yang mengundang hodam secara brutal ya, ingin sakti tiba-tiba, bisa jadi gila. Baik. Itu kaum muslimin. Juga bisa disebabkan oleh gila yang jin nasab yang diturunkan dari leluhurnya. Tanpa dia sadari, dia tidak melakukan apa-apa, tapi tiba-tiba dia menjadi gila. Nah, ini dia. Ini 2 poin kaum muslimin ya. Orang tuanya wajib hadir karena bisa jadi ini jin nasab. Tapi kalau misalkan sihir yang menimpanya ini disebabkan oleh setan sihir. Nah, kaum muslimin, sihir itu ada 2 ya, ada disebabkan oleh setan sihir, juga ada disebabkan oleh jin yang ada dalam tubuh seseorang tersebut dari leluhurnya atau dari yang dia undang, yang disebut jin nasab. Itu sihir dari jin nasab. Baik. Nah, kaum muslimin, kalau sihirnya itu murni dari luar, bukan dari dalam jin nasab dalam dirinya, maka tidak perlu menghadirkan orang tuanya. Hanya perlu menghadirkan ya seseorang yang biasa menemaninya. Nah, tujuannya apa? Agar seseorang itu bisa memahami nanti ketika ada tindak balas lah bahasa Malaysianya. Ketika ada namanya bukan serangan balik ya. Ketika kambuh lagi lah gitu. Muslimin. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika kambuh lagi mengamuk, dia tuh tahu cara menanganinya gimana. Baik ya. Kemudian tahapan berikutnya kaum muslimin ya. Nah apa-apa. Ketika misalkan sihir ini maaf ya. Tahapan berikutnya adalah bukan tahapan ya, hal lainnya ketika sihirnya belum 80% ya. Ketika misalkan masih ini 30, 40, 50 ya. Bagaimana klasifikasinya Ustaz? Nah, ini saya bingung nih. Sihir di bawah 50 dan di atas 50 dan 100. Sihir yang di bawah 50%, orangnya itu sadar bahwa dirinya gila. Mohon maaf ya. Ada nggak sih orang yang sadar dirinya gila? Ada kaum muslimin. Ya. Jadi ada orang yang mengatakan, Ustadz, saya ini gila apa tidak? Dia bertanya begitu. Saya bilang, Ibu, kalau ibu sadar bahwa ibu gila, artinya ibu sembuh. Nah, ini cara saya menghibur dia ya. Jadi enggak ada orang gila yang sadar. Orang gila itu justru karena dia tidak sadar maka dia gila. Maka ada orang yang mengatakan, subhanallah, saya ini normal apa enggak sih? Nah, ini ciri-ciri orang yang mengalami sihir gila ini tapi di bawah 100%. Kalau ini maaf, di bawah 50%. Kalau tipe ini pasti bukan sihir, tetapi dari jin nasab atau amalan yang dia lakukan yang mengundang setan. Menarik ya kaum muslimin. Jadi kalau dibuat grafik ini dibuat rating ya, 1 sampai 49% gilanya ini ditimbulkan oleh jin nasab atau jin hadam ya. 50 sampai 80% ini bisa jin nasab atau hadam. Tapi 80 sampai 100% ya, ini pasti sihir. Gitu. Jadi bagi saya sebenarnya lebih senang, lebih mudah mengobati yang sihirnya 100%. 100% mudah. Karena apa? Karena dia sudah tunduk kepada kita. Kalau yang masih 70-80%, akalnya masih berpikir, ya. Kadang dia sadar, kadang tidak. Kalau di bawah 50%, sebenarnya lebih susah lagi. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya nggak? Wah, jangan saya ngomong terus nih, silahkan komentar. Kenapa yang di bawah 50% gilanya penyembuhannya lebih susah? Ayo, saya ingin ngetes ini. Kaum muslimin ini nyimak atau hanya ngeliatin aja sambil ngeblank? Khawatirnya ngeliatin sambil ngeblank, ini bahaya ini. Bisa jadi jinnya sedang menguasai ya. Silahkan dijawab pertanyaannya. Kenapa kira-kira orang yang gila di bawah 50% itu penyembuhannya lebih susah? Silahkan kaum muslimin dijawab.
Baik, dan nampaknya ini perlu waktu tambahan ya untuk bahas ini. Insya Allah saya buat berseri kajian ini ya. Ini kajian seri 1 lah gitu ya. Nanti ada seri 2, seri 3, seri 4 khusus sihir gila aja ya. Lagi tren sekarang ini. Nah, Ibu Ratna mulai jawab ya, karena belenggu sihirnya. Baik, ada yang lain ya, saya masih tunggu. Abdul Rahim, Bismillah, karena dia merasa dirinya tidak gila dan merasa bingung aja orang tersebut. Betul Pak Rahim ya, Pak Abdul Rahim. Karena dia merasa dirinya tidak gila. Betul. Karena banyak bantahnya Ustadz, Pak Iwan KG. Nah, ini betul ya. Ibu karena dia bisa gunakan kecerdikannya untuk melawan kita dengan akal. Benar, Masya Allah. Ibu Dianti, gila di bawah 50%, dia tidak sadar karena gila. Dia butuh tuntunan ruqyah awal dan butuh ilmu ketauhidan yang matang. Betul ya. Akalnya masih dikuasai nafsu. Betul. Ini lebih tepat lagi. Ibu yang pertama jawab juga betul sebenarnya, Ibu Ratna Wulan ya, hanya umum jawabannya. Kemudian Ibu Santi, malah saya mengalami Ustaz. Subhanallah, mudah-mudahan sehat Ibu ya. Baik, itu aja dulu ya. Kita lanjutkan. Betul. Orang yang gila di bawah 50% itu tidak disebut gila sebenarnya. Hanya dia sudah merasakan sesuatu yang tidak nyaman pada dirinya. Contoh gini. Istri lupa suaminya, gila tidak? Gila, ya. Orang lupa rakaat sholat, gila tidak? Gila. Nah, gitu. Tapi tidak disebut gila kan? Tidak. Ya, itu hanya pengantar menuju kegilaan. Begitu kaum muslimin. Jadi jangan nanti bilang ke teman-teman yang lain, oh, lupa rakaat sholat itu udah gila itu. Nggak gila ya. Akalnya masih di sana. Masih berpikir, tapi ketika ingin dia pakai untuk urusan akhirat, dia mendadak tidak sadar. Itu gila. Baik kaum muslimin. Baik ya, kita lanjutkan saja. Sekarang bagaimana penanganannya Ustaz? Kalau penanganan gila di bawah 50%, penanganan ya, poin berikutnya. Ini tidak perlu infrastruktur lain, cukup dibacakan ayat-ayat ruqyah, bisa sembuh dalam 1 kali ruqyah. Asal dinasehati dulu sampai akalnya menerima. Nah, gampang ya temanya. Bagaimana mengobati sihir gila di bawah 50%? Pertama, tidak perlu infrastruktur lain ya. Yang penting dia bersedia di ruqyah, akalnya sudah menerima, memahami apa itu mukjizat Al-Quran minimum. Ya, baik. Itu poin pertama ya. Ini yang bertanya dulu. Ibu Astuti, kalau jin hasad dari suami, apakah bisa berpindah ke istri? Jawabannya tidak sama sekali. Tetapi setan pada suami bisa membuat istrinya sengsara. KDRT itu timbul karena itu. Ya, bisa jadi karena suaminya yang meledak-ledak marahnya, bisa jadi istrinya yang kena jin hasad sehingga dia ngeyel luar biasa, keras kepala dan keras hatinya. Ini menimbulkan KDRT. Muslimin ya, tanpa dia sadari. Tapi untuk pindah tidak ya. Baik. Ibu Rini karena dia nggak paham tentang ilmu ruqyah Ustaz. Betul, dari Malaysia ya. Ada Kusuma Ibrahim, orang gila di bawah 50% lebih susah diobati karena itu lebih kepada kondisi kejiwaannya. Betul. Masya Allah ya. Ini yang menyimak ini benar-benar orang-orang yang memerlukan terapi ini nampaknya. Ya, semoga Allah berkahi ilmunya kaum muslimin. Ya. Jadi kaum muslimin benar, ya. Kita berbicara sekarang gila di atas 50% ya. Gila di bawah 50% enggak perlu peruqyah profesional. Enggak perlu peruqyah papan atas. Enggak perlu terapi intensif. Enggak perlu. Cukup lakukan ruqyah dan orangnya ini sadar sepenuhnya bahwa ini adalah was-was dari setan. Dan dia bersedia meninggalkan seluruh obat-obat medisnya. Perhatikan ini. Sederhana nggak? Sederhana bukan? Inilah penyakit yang disebut schizophrenia, ya, bipolar disorder, anxiety disorder,
panic disorder, ya. Juga penyakit-penyakit pada asam lambung. Indah sekali kaum muslimin, ya. Sakit kepala, ya. Ini tidak perlu peruqyah, sekali lagi profesional papan atas yang sudah memiliki ribuan jam ruqyah tidak perlu. Kalau gila di bawah 50%. Cukup ruqyah seperti biasa dan dia akan sembuh secara total. Kesembuhan awal dia alami dengan hilangnya para pembisik di dalam ruang dadanya. Nah, hilanglah para pembisik di ruang dadanya ini. Jadi hilang, bisikannya hilang. Gitu kaum muslimin. Subhanallah, saya di Kediri meruqyah seseorang kemarin, ya. Kemarin saya habis mudik dari Kediri. Saya mudik alhamdulillah dari Jampang di orang tua saya dan Kediri mertua saya. Ini kedua-duanya saya meruqyah 2 kasus dan ini sihir gila semuanya. Subhanallah, ya. Yang di Jampang itu gilanya 85%. Masih ingat tadi klasifikasinya? Yang di Kediri ini di bawah 50%. Baik, kaum muslimin. Ceritanya kalau yang di Kediri ini, ya, beliau ini mengatakan, saya dapat informasi bahwa beliau ini punya penyakit lambung. Ketika saya bertemu, ketika beliau memberikan informasi bahwa beliau punya penyakit lambung, saya sampaikan pasti sembuh dengan Al-Quran 100%, gak perlu khawatir, kita terapi. Lalu kemudian bertemu dengan beliau dan beliau mengatakan GERD Ustaz, kata dokter. Ada juga yang bilang ini anxiety, tapi gak jelas ya penanganan seperti apa. Saya katakan pasti tidak akan jelas secara medis karena dia penyakit dari psikis yang mempengaruhi organ lambung. Penyakit psikis ini dipengaruhi oleh perasaannya. Ya, tibalah masanya di malam hari. Saya terapi beliau di Malang dan kita duduk berhadap-hadapan. Pertanyaan beliau pertama kali itu beliau mengatakan, Ustaz, saya ini sangat malas sekali sholat, bahkan kadang tidak sholat. Nah, jadi dari starting point itu saya bahas tentang sholat 2 jam. Jadi saya bahas tentang urgensi sholat, yang pada intinya yang masuk ke dalam akal pikirannya, ya kita tahu ya, hidup ini untuk sholat. Intinya begitu. Hidup ini untuk sholat. Kenapa? Sholat ini adalah peribadatan terbesar kita kepada Allah. Ya, sujud kepada Allah. Hidup ini untuk ibadah. Ibadah terbesar itu sholat. Yang pertama dihisab itu sholat. Maka kalau manusia hidup tidak sholat, artinya sedang tersesat. Betul nggak? Dan ini bukan gangguan setan. Intinya itu. Ini bukan gangguan setan, tapi kamu telah jadi setan. Beliau kaget begitu ya kaum muslimin. Dan ini 2 jam tentunya saya bicara seperti itu. Sampai beliau sangat paham bahwa oh iya saya harus sholat. Dan beliau bertaubat. Nah intinya setelah diruqyah itu tangannya ini mau membentuk harimau, tapi tetap di pahanya hanya tidak bisa menggerakkan. Dia itu mau membentuk gerakan harimau tapi tidak bisa. Dan kemudian bahunya ini bergerak-gerak sedikit, ya. Dan dia merasa sakit di dadanya dan di kepalanya. Masya Allah muslimin, setelah diterapi, beliau terapinya maghrib sampai isya, ya. Beliau tidur dan pagi-pagi beliau melaporkan 3 hal. Pertama, alhamdulillah katanya Ustadz, tadi malam saya bangun dan saya makan sambal, makan yang pedas, tidak sakit lambung saya. Yang kedua, saya bangun subuh sebelum alarm berbunyi. Yang ketiga, sesuatu yang berbicara terus di dalam dada saya ini hilang. Catatan kaum muslimin, beliau mengenal saya lebih dari 6 tahun. Bahasa Sundanya itu gilenggisik, ya. Ya, orang yang dekat gitu ya, tetapi baru mendapatkan hidayah untuk diterapi tahun ke-6. Ada yang gitu nggak kira-kira? Nih di Facebook ini nih, ada yang sudah kena saya 6 tahun belum? Ya, tapi belum mau datang nih. Jangan-jangan dibawa setan ya, muslimin. Hadir ya di kajian kami. Biiznillah ini sangat bermanfaat. Baik muslimin. Yang kedua di Jampang. Kalau yang di Jampang sudah 12 tahun gila. Masya Allah ini menarik sekali. Nanti judul kajiannya Ruqyah Kuntilanak.
Nah, ini luar biasa ini. Kalau yang di Jampang ini iwas kalian, ada seorang anak yang kata ibunya, anak ini bodoh. Kenapa bodoh? Dia itu tidak bisa belajar dengan cepat. Anak-anak lain kelas 6 SD itu sudah bisa baca Quran, sudah bisa baca, dia belum bisa. Dia sering lupa, akhirnya sering saya bentak dan saya hardik. Dan kemudian pada mulai masuk SMP dia gila. Jadi setelah saya gali kemudian ya ternyata beliau sudah dibawa kemana-mana. Waduh, Jampang Surade ini banyak dukun ternyata. Saya kaget, subhanallah. Tukang sihir di dekat rumah saya itu sudah tua, usia 80-an, hampir mati sudah. Sudah cacat kakinya. Saya pikir tukang sihir di Jampang sudah habis begitu. Ternyata ketika saya meruqyah beliau ini, keluarga yang anaknya gila ini, saya melihat ternyata tukang-tukang sihir di Jampang Surade itu masih seperti raksasa yang menguasai daerah itu, kaum muslimin. Ya. Subhanallah. Dia mengatakan, saya Ustaz sudah diobati dengan berbagai pengobatan. Anak saya ini Ustaz sudah diobati dengan berbagai pengobatan termasuk urut. Saya bilang, hah? Gila diurut, apa hubungannya? Iya Ustaz, bahkan diurut semuanya. Lah, diurut semuanya. Siapa yang diurut? Ibu juga diurut. Iya, saya diurut, suami saya diurut, anak saya diurut. Diurut itu dipencet apanya, Bu? Ya semuanya, dia bilang. Subhanallah, Bapak jangan berikan putrinya kepada tukang urut yang ngawur. Gila itu enggak bisa diurut, kaum muslimin. Dia hanya ingin menyentuh putri Anda. Subhanallah, ya begitu kaum muslimin. Dan kemudian dia juga mengatakan, saya Ustaz pernah diobati di Surade dan ngantrinya itu 2 malam Ustaz. Banyak sekali pasiennya. Sembuh tidak? Tidak. Subhanallah, kita bicara waktu itu, subhanallah, dari duhur sampai asyar, ya. Kita tausiah. Kalau ini tausiahnya lebih dalam lagi. Kenapa? Selain sholatnya juga nggak ngerti seperti apa sholatnya, dia masih kedukun, kaum muslimin. Ya. Dan dia masih menganggap saya ini sama seperti pengobat yang lainnya. Dia belum kenal ruqyah syariah sama sekali. Jadi di Masjid Az-Zahrawain itu kita melakukan training ruqyah itu mungkin total itu lebih dari 10 kali ya, sama Ustadz Jamal, Ustadz Jayan, sama saya sendiri, yang lain. Tapi tetangga masjid ini belum paham apa itu ruqyah syariah. Maka saya tanamkan dulu kepahaman tentang ruqyah syariah kepada beliau dan keluarga. Awalnya 3 orang, sampai akhirnya masjid itu ada mungkin sekitar 15 orang yang di situ ikut menyimak. Dan akhirnya kita sholat asar bersama. Habis sholat asar, saya jadi imam, saya balik badan. Saat dzikir tiba-tiba ayah anak yang gila ini menangis. Menangisnya meraung kuat. Lalu saya pegang dia, Pak. Sadar Pak. Saya sentuh dadanya, Pak. Ini belum mulai, Pak. Ternyata yang nangis adalah jiwanya. Ya, dia nangis. Dan kemudian istrinya pun nangis, ya. Anaknya melihatin aja. Nah, kamu sini? Baik. Lalu kemudian saya mulai ruqyah. Nah, kronologinya setelah anaknya ini banyak dibully oleh ibunya sendiri, dibentak, dilemahkan mentalnya, dan kemudian akhirnya dia menjadi gila. Malam hari dia suka hilang. Malam hari suka hilang dan warga mencarinya, ternyata ditemukanlah di Jemlongan. Ya, kamu muslimin pasti nggak ngerti apa itu Jemlongan kecuali Anda orang Sunda. Ya, Jemlongan itu lubang tanah yang tadinya rata, lalu kemudian pecah, retakan begitu, dan tanahnya masuk ke dalam. Di dalam ada air. Jadi seperti surupan air lah. Itu Jemlongan dalam bahasa Sunda. Kemudian dia lama-lama membentuk gua yang sangat luas. Jadi bayangin malam-malam anak perempuan hilang, ya warga mencari, ditemukanlah di sebuah gua. Di bibir gua dia sedang duduk, matanya menatap kosong, lalu kemudian rambutnya terurai dan tangannya begini. Ya. Sampai kemudian tangannya begini sampai tangannya itu masuk ke tanah. Artinya berjam-jam dia menggaruk tanah begini. Ya. Hewan apa itu kamu muslimin? Jin jenis apa itu? Kuntilanak. Ya, kalau di Jawa Barat itu kuntilanak. Kalau di Jawa mungkin bebek gombel atau apa namanya. Yang jelas dia itu sering ketawa.
Dalam training aja dia tertawa, dia terus ketawa. Nah, saat di ruqyah pertama beliau menangis. Progres ini. Jadi kebiasaannya ketawa-tawa saat di ruqyah masal itu, ruqyah pertama beliau menangis. Subhanallah. Kaum muslimin, ruqyah kedua beliau tidak datang, kami datang ke rumahnya. Ini penting juga para praktisi ruqyah. Anda harus kejar orang gila itu. Jangan Anda mau diikuti dan didengarkan oleh orang gila. Tangkap orang gila itu. Ya. Apalagi gilanya di atas 80%. Kita kejar ke rumahnya. Apa kata ayah ibunya? Dia nggak mau bangun, Ustaz. Jangan dimanjakan, Bu. Siram. Bangunkan. Pakaikan mukena, jilbab. Ya, akhirnya kita ruqyah. Kalau ruqyah kedua progresnya apa kaum muslimin? Ya, progresnya yang kedua ini mulai mendengar saya. Jadi kata ibunya, diam Atuna, dengerin. Kata Ustaz di situ juga, diam nak, dengarkan. Kata pamannya, diam nak. Tapi dia tidak dengar, lalu saya hadik, diam kamu. Maka diam, dia diam. Artinya dia mulai mendengar intervensi dari manusia di luar dengan sedikit hardikan, sedikit, ya, muslimin. Maka setelah diruqyah beliau menangis hanya sekitar 5 menit. Sebelumnya mungkin sekitar 50-an menit habis ruqyah itu menangis. Ini progres. Ruqyah ketiga, Ustaz Yayan Setiawan, ya pembina divisi ruqyah ke sana. Beliau mengatakan habis di ruqyah Ustaz, wanita ini pulang ke rumah dan minta maaf kepada tetangga-tetangganya. Masya Allah. Ruqyah keempat, insya Allah saya datang lagi ke sana. Nah kaum muslimin, ya, ini lihat ada progres yang luar biasa ketika kita lakukan terapi ruqyah. Ada progres yang luar biasa. Harus ada progres kalau antum mau meruqyah orang gila. Wajib ada progres. Kalau nggak ada progres, tanya kepada orang tuanya, apa bapak paham apa yang saya sampaikan? Apa bapak mengerti apa yang saya sampaikan? Kalau dia bingung, sampaikan, bapak arek kieu wae, arek kitu wae, mau gini terus, mau 30 tahun ke depan seperti ini, atau mau sembuh anaknya. Begitu ya, harus ditekan kaum muslimin. Kalau dia mengatakan, iya Ustaz, iya saya mau keluar dari keadaan ini. Nah baru itu orang tuanya bisa mengikuti kita. Baik kaum muslimin ya. Ini meruqyah orang yang berapa tadi? 85% contohnya begitu. Jadi libatkan orang tuanya, nasihati. Kalau dia masih ada jimat, ya, ada jimat-jimat laknat itu, ya, ada amalan-amalan yang tidak baik yang membuat dia dimurkai Allah Ta'ala, masih melakukan kemaksiatan, paksa dia untuk berhenti. Paksa dia untuk bertaubat. Berikan pilihan. Anda mau maksiat kepada Allah terus dan Anda diuji oleh Allah dengan anak Anda yang gila ini, atau Anda ingin bertaubat kepada Allah dan Allah berikan pertolongan. Begitu ya kaum muslimin. Baik. Sekarang penyembuhan gila yang 100%. Nah, bagaimana ini yang 100%? Nah, yang 100% kaum muslimin, inilah yang saya sebut tadi infrastrukturnya. Perlu infrastruktur. Pertama, tangkap orang gila itu, ya, dengan tim Anda. Ya mungkin dalam hal ini 2-3 orang laki-laki yang kekar ya harus menangkap orang gila itu pertama kali. Jadi jangan ruqyah di jalan, ini kurang baik kaum muslimin. Ya, lakukan persuasi. Ya, penangkapan di sini dalam arti halus, lakukan persuasi. Ya mungkin kalau orang gila itu kan pastinya lapar dia. Tanya, Pak makan belum? Kalau dia bilang belum, ini Pak nasi padang. Dia makan nggak tuh? Perhatikan. Mungkin dia makan kan? Makan. Nanti setelah setengah jalan makan, tawarkan air, Pak, minum. Nah, air yang besar, air botol yang besar. Ya, kemudian setelah seseorang itu kenyang kaum muslimin, dia secara otomatis akan ikut kita. Ya, akalnya itu akan tunduk. Belanda menaklukkan orang Papua dulu dengan pabrik roti dan hammer. Ya, sampai hari ini masih lestari itu hammernya kaum muslimin ya. Lalu kemudian setelah orang itu ikut kita, ya, pertama kali kita tanya, Pak, ini rambutnya kenapa? Kok gimbal begini?
dia mungkin mengatakan, iya ini nggak enak. Enak nggak? Nggak. Cukur total. Nah, bersihkan ya rambutnya. Kemudian tanya lagi, enak nggak Pak? Pasti dia bilang enak, nyaman. Mau lebih enak lagi nggak? Mau mungkin. Maka lanjutan berikutnya adalah mandikan. Mandikan ya. Setelah mandikan, potong kukunya ya. Bersihkan rambut-rambutnya. Mohon maaf kaum muslimin, ini rambut semua harus dipotong kecuali jenggot. Ya. Kecuali jenggot, kumisnya potong, mohon ya maaf ya, rambut yang di ketiak dipotong, yang di bawah juga dipotong. Tentunya dengan sesama jenis lah ya. Jangan orang gila laki-laki diurus perempuan, ya kan? Dipotong, dibersihkan karena rambut-rambut itu kaum muslimin kecuali jenggot harus dipotong dalam 40 hari. Ya. Seperti itu, dibersihkan, dimandikan, dipotong kukunya, rambut-rambutnya. Kemudian selanjutnya dibekam. Ya, boleh diruqyah dulu, boleh dibekam dulu. Ya, kalau memang sekiranya dia dalam keadaan ganas, ruqyah dulu saja. Ruqyahnya bagaimana? Pegang, ya, peluk dan bacakan ayat-ayat ruqyah. Mungkin satu memeluk, satu memegangi. Jadi biarkan dia dalam posisi duduk, ya, pegangi 2 orang di kakinya dan 1 orang di bahunya, didekap, ya, bacakan ayat-ayat ruqyah. Bacakan ayat ruqyah 1 jam, minimum 1 jam. Ruqyah itu kan 30 menitan ya. Ini berarti 2 putaran atau yang penting 1 jam. Jangan kurang dari 1 jam ya. Ruqyah, setelah itu bekam, lalu tanyakan, Pak, bagaimana perasaannya. Kalau dia belum jawab ya, dia tidak akan menyerang insya Allah ya, tidak akan menyerang. Kalau menyerang ya resikolah sedikit-sedikit. Orang gila berantem, orang sadar siapa yang menang? Pasti orang sadar yang menang ya kan. Jadi jangan takut sama orang gila ya. Baik, setelah itu nanti berikan makanan yang baik. Berikan jus kurma ajwa, ini sangat bagus sekali. Ajwa aliyah ya, kalau lebih bagus lagi ajwa aliyah punya saya. Wah, itu luar biasa. Jadi ada sisi bisnisnya juga. Nah kaum muslimin, itu bercanda ya, sedikit insert promosi dari tadi, belum promosi nih. Ajwa aliyah ready stock ya, dan tersedia di 250 distributor kita di seluruh Nusantara. Apa itu ajwa aliyah? Buah yang direkomendasikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Madinah kaum muslimin. Nah ini ajwanya jangan dihidangkan 7 butir kepada orang gila, tapi di jus. Buat jus dengan susu. Nah, susu, madu, ajwa di jus, berikan. Orang gila dikasih jus mau nggak? Mau kaum muslimin, nggak bakal nolak dia. Kasih jus itu setiap pagi. Kemudian siang hari waktu duha lah, jam 8 ketika matahari mulai menyingsing ya, berikan dia mandi daun bidara. Ambil 280 lembar daun bidara ya, bagi 2 ya. Lalu ambil 2 liter air, blender, 2 liter air lagi blender dengan yang sebelahnya. Lalu siapkan 8 liter air, masukkan sana. 6 liter air ya, masukkan sana. Mohon maaf. Daun bidara 280 lembar dibagi 2 berarti 140 ya. Baik. Yang 140 ini blender dengan 1 liter air, yang 140 juga blender dengan 1 liter air sampai membusa. Ya, kemudian siapkan 8 liter air, campurkan semuanya, bacakan surah Al-Baqarah, mandikan. Ya, mandikan. Nah, kaum muslimin, itu lakukan setiap hari, insya Allah dalam waktu 1 minggu ada perubahan. Ya, tadi saya mengatakan 1 kali ruqyah sembuh, 1 kali ruqyah ada perubahan. Itu tidak setiap ruqyah saya seperti itu, ya. Intinya ruqyah itu adalah doa kepada Allah. Dengan membacakan Al-Quran kita mengundang rahmatnya, para malaikatnya, para pasukan langit ya. Tidak setiap doa itu dikabulkan kaum muslimin. Ada yang dikabulkan langsung ya. Ada yang belakangan ya. Ada yang saya ruqyah tahun ini sembuhnya 6 tahun ke depan, ada itu ya. Ada yang tahun depan sembuhnya kaum muslimin ya. Ada yang 3 tahun kemudian, ada yang 2 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Ada yang bahkan baru sembuh di Masjidil Haram ketika kita terapi di sana. Nah ini kaum muslimin ya, jadi jika Anda mengalami 1 kali ruqyah yang ada perubahan,
Jangan nunggu berita, ruqyah lagi yang kedua, yang ketiga, yang ketujuh. Kalau sudah 7 kali ruqyah, 7 hari ruqyah, orang gila ini belum ada perubahan, rasanya nggak mungkin, ya. Dan pasti belum nyoba kan, ya. Rasanya nggak mungkin kaum muslimin. Tapi kalaupun itu terjadi, maka ajaklah bicara. Jangan-jangan dia itu gila di dalam pikirannya. Pernah saya juga mengalami orang yang gila bukan karena sihir tapi karena tekanan utang. Subhanallah, utang ini luar biasa tekanannya kaum muslimin. Itu sihir dunia utang itu, ya. Jadi Imam Ibnu Jauzi mengatakan ada 2 jenis sihir di muka bumi ini. Sihir dari Harut wa Marut, ya, dan juga sihir dari setan. Harut wa Marut ini memisahkan suami istri, sihir dari setan ini memisahkan, ya, sihir dari dunia ini memisahkan manusia dari Tuhannya. Subhanallah, semoga Allah Ta'ala lunasi utang kita ya. Semoga Allah Ta'ala bebaskan kita dari belenggu-belenggu sihir setan dan juga sihir dunia. Nah kaum muslimin, udah begitu ya. Begitu cara terapi ruqyah untuk orang gila. Ada yang lain gak usah tipsnya? Banyak ya. Mungkin selain kurma ajwa, minumkan juga kaum muslimin madu rehab. Madu rehab itu campuran daripada madu murni, propolis, habatus sauda, zaitun, ya, bidara. Ini madu rehab. Kita produksi juga. Ada juga hal lain, minyak daun bidara, ya, setelah mandi tadi dioleskan di seluruh tubuh. Tersedia juga di rehab hati. Kemudian zaitun, ya, oleskan zaitun juga di kepalanya kalau kepalanya panas, ya, balur saja zaitun di kepalanya atau minumkan secara rutin, ya. Kemudian ada juga yang menyarankan mandi dengan air es, ya, untuk menyejukkan tubuhnya, maksudnya mandi dengan air segar, gitu ya. Mungkin juga bisa mandi di sungai kaum muslimin. Ini bukan 7 sumur atau 7 pancuran ya. Maksudnya itu mandi di tempat-tempat yang segar. Boleh juga dimandikan air laut ya kalau dia ada gatal di tubuhnya, ya. Ini tips-tips pendukung sebenarnya, ya. Intinya bacakan dia ayat-ayat ruqyah. Nah, tadi kan kita baru tuntunan secara kasarnya ya. Lalu ayatnya apa Ustaz? Ya, kalau ayatnya tadi sudah disebutin, sebenarnya ayat ruqyah itu semuanya ya, meliputi Al-Fatihah 1 sampai 7 ya. Ya, bagi yang mencatat silakan ya. Ayat-ayat ruqyah untuk orang gila ya, muslimin ya. Ada perbedaan sedikit ya. Al-Fatihah 1 sampai 7 ya. Kemudian Al-Baqarah 1 sampai 4 ya, 1 sampai 4. Al-Baqarah 102 ya. Kemudian 163 164 ya. Al-Baqarah ayat 255, 256, 257. Ini wajib ya, 3 ayat. Ayat kursi dan 2 di belakangnya. Ulang-ulang yang Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ya. Itu ulang-ulang. Itu artinya Allah pelindung orang-orang yang beriman yang akan mengeluarkan manusia dari kegelapan, ya, menuju cahaya ya. Ya, muslimin. Kemudian 3 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Kemudian juga Al-Imran ayat 18 19 ya. Al-A'raf ayat 117 118 ya, 119 120 121 ya. Itu apa namanya? Yang wa auhayna ila Musa an al-qiyasah ya. Itu Al-A'raf. Kemudian yang berikutnya Al-A'raf ayat 54 sampai 56. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam ya. Yaitu 56. Kemudian Al-A'raf, kemudian As-Saffat 1 sampai 10. Ya, kemudian surah Al-Jin ya 1 sampai 9. Kemudian Ar-Rahman ya. Ar-Rahman ini 33 sampai 36. Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu. Yang itu juga bisa baca seluruhnya surah Ar-Rahman. Itu bagus.
Kemudian surah Al-Jin ya 1 sampai 9 juga. Surah Al-Jin ya 1 sampai 9 juga bisa dibaca seluruhnya. Kemudian berikutnya surah Al-Hasyr ya 21, 22, 23, 24. Al-Mu'minun ayat 100 14, 15, 16 dan juga kaum muslimin ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kalau ini 7 hari sudah selesai, maka nanti minggu kedua ya mulai bacakan surah Al-Baqarah pada airnya. Pada air untuk mandi, untuk minumnya ya. Dan juga kalau rumahnya masih ada ruqyah. Itu saja dulu ya kaum muslimin untuk tips hari ini ruqyah sihir gira. Sebenarnya ini sudah cukup ya, tinggal praktek dulu aja sebenarnya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, saya buka diri ya untuk khusus terapi orang gila. Dan alhamdulillah ini saya live dari Islamic Center Rehab Hati di Bogor ya. Kita ada Pondok Bambu namanya. Ini namanya Pondok Bambu. Kita hari ini siapkan ruang training audio visual ya. Pagi ini tim IT sudah set up ya, Masya Allah. Sudah set up audio visual kaum muslimin. Jadi nanti jelasinnya itu secara terperinci dan kaum muslimin juga bisa menyimak di Facebook saya mulai hari ini ya. Karena 2 bulan kemarin Facebook saya diblokade orang kafir karena memang Facebook milik orang kafir ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa live lagi. Semoga bisa terus live dan Allah jaga ya aset Rehab Hati juga portal-portalnya, websitenya, YouTube-nya ya, aminkan kaum muslimin ya. Dan selain aula Pondok Bambu ini ya, di bawah ini kita ada juga kaum muslimin di bawah ada juga ruang khusus untuk terapi intensif ya. Insya Allah kita mau tanam lele di sini ya. Ya muslimin, ini Islamic Center ya Hati ya, sedang dibangun. Mohon doanya semoga Allah Ta'ala wujudkan segera ya. Ini pondoknya. Ini mobil saya muslimin, dijual ya, kalau ada yang mau ambil silahkan, sekalian promosi juga. Yang mau beli mobil saya nanti inbox saya. Saya lagi butuh mobil off-road, nanti saya mau tukar. Nah, ini kaum muslimin, ini lapangan yang luas ini nanti untuk sekolah Ikhwan dan Tahfidz Ikhwan di sebelah sana. Kemudian ada hotel juga di situ, penginapan ya maksudnya untuk kaum muslimin. Di sebelah sini nanti akan ada pusat rehabilitasi ya. Jadi kalau kolam ini sebenarnya ini pembatas aja antara Ikhwan dan Ahwat nantinya. Begitu. Dan kemudian sebelah depan ini ada pusat rehabilitasi. Pusat rehabilitasi di sini. Ini akan memuat 1.000 orang nantinya. Muslimin. Dan di depan ada masjid ya. Ini ada masjid Rehab Hati nih. Masjid utama kita. RAB masjid ini terakhir kemarin kita bincang dengan arsitek. Ternyata perlu 2,9 miliar kaum muslimin. Ya, memang bangunannya unik ya, megah, kokoh. Dan ini sudah 60% ya. Ada hamba Allah yang infak kemarin itu 1,5 miliar ya. Sudah masuk 1,3 miliar. Dan kita sudah realisasikan ini. Ada besi-besinya, GRC-nya dan lain-lainnya. Dan ini masih terus progres kaum muslimin. Ini masjidnya. Nanti insya Allah kita kaum muslimin kalau main ke sini nanti insya Allah sholat di sini ya. Sholat di sini. Dan ya kita berdoa di sini kaum muslimin. Ini masjidnya besar.
Tapi ada cita-cita yang lebih besar lagi selain daripada masjid ini ya muslimin. Ya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini masjidnya kaum muslimin. Nanti kita akan selesaikan dulu interiornya ini insyaallah. Nah, ini untuk imam nanti pengimbaran ya. Nah, di sebelah depan sana ada pusat rehabilitasi untuk orang gila khusus. Maaf bukan. Pusat pelatihan ruqyah syariah ya. Di sini depan nggak kelihatan ya. Tiang-tiangnya ada. Di sudut sana nanti ada pusat rehabilitasi orang gila. Nah, ini dia. Ini keseriusan saya dalam menggarap orang gila ini, insya Allah. Semoga Allah Ta'ala berikan usia yang panjang dan barokah ya. Sampai terwujud Islamic Center ini ya kaum muslimin. Dan dibuat kopinya sebanyak 70 di negeri ini. Saat ini baru di Sukabumi Selatan ya, baru masjidnya udah selesai di sana. Sudah ada hamba Allah yang berinfak 500 juta untuk pondok tahfidnya. Alhamdulillah kita sedang urus-urus suratnya gitu ya. Dan juga kita ada bangun juga di Banten Ustadz Mahili ya, sama di Pesawaran Ustadz Soleh. Itu Islamic Center juga. Dan di Masamba ada Ustadz Lutfi di sana. Sama Ustadz Iqbal ya. Jadi kita menerima wakaf juga kaum muslimin karena cita-cita kita membangun 70 Islamic Center. Kemarin ada hamba Allah yang berwakaf di mana, di Sulawesi bagian mana itu, di selatan ya. Beliau wakaf 15 hektar. Oh ya, di Lombok juga kita sudah menerima wakaf. Ya di Lombok juga kita menerima wakaf setengah. Ya di Lombok juga kita menerima wakaf setengah hektar kaum muslimin. Dan totalnya 300 hektar sebenarnya, dia wakafkan dulu setengah hektar. Dan saya akan ada rencana ke Lombok juga bersama Ustadz Dema di sana. Dan kaum muslimin yang ingin ya bukan menyumbang ya, ingin berwakaf di sini, invest untuk pembangunan ini, boleh nanti ya, nggak harus ratusan juta kaum muslimin. Ya 1 juta rupiah Anda punya, ingin dititipkan, dikirim ke akhirat ya. Atau mungkin 100.000 ya, 50.000 kita terima ya, wakaf-wakaf dari kaum muslimin kita terima dan kita kelola ya, kita bangun di sini. Saya yang awasi sendiri ya, saya yang terjun sendiri bersama tim. Ada Ustadz Ikram Bahtera, Ustadz Jam-Jam ya, Ustadz Abu Ajar, Ustadz Al-Mududi dan juga tim sekalian ya. Jadi di sini kita akan bangun pusat peradaban untuk memanusiakan manusia. Seperti itu insya Allah, untuk Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang ya, agar agar kelak anak cucu kita tidak merasakan penderitaan yang sama, betul nggak? Nah, Masya Allah ya, hari ini Abu Walid menyimak dari Riau, jazakallahu khair meskipun terlambat tadi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ada Rehabati Kuningan juga ini ya, menyimak ya. Kemudian juga kaum muslimin yang menyimak dari mana saja. Mungkin itu pos saya hari ini. Ini pos pertama saya dari Islamic Center Rehabati. Dan doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala wujudkan Islamic Center ini. Dan kopinya 70 Islamic Center di negeri ini. Dan 1 tower serta Islamic Center di Jakarta, rumah sehat. Dan juga auditoriumnya di sana, head office kami. Ya, doakan juga mudah-mudahan Allah hadirkan 700 korwil ya di setiap kabupaten dan kota ya, beserta kantornya ya. Kelak orang-orang yang beriman, orang-orang yang loyal, orang-orang yang satu akidah ya. Dan juga kami ingin membangun 7.000 rumah rehab ya, 7.000 rumah rehab di setiap kecamatan, dan memiliki 70.000 kader di setiap desa biiznillah taala di 2050 yang akan datang. Barakallahu fi ahlikum wa malikum wa amalikum wa hayatikum. Ya kaum muslimin, mungkin kajian pagi ini cukup sekian. Nanti dilanjut insyaallah nanti jam 9 kita ada kajian langsung ya di Islamic Center Rehabati. Bagi yang ada di sekitar Bogor dan Jabodetabek silahkan untuk hadir. Jangan lupa registrasi, postingannya ada di bawah live ini ya.
Saya Nuruddin Al-Indonesia dari kawasan Islamic Center Habahati bersama tim mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.